Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KD Motor. Ya, langsung saja. Jadi kali ini kita kedatangan unit yang trouble ya, bermasalah. Yang keluhannya itu ada suara gemuruh ya, atau seperti bersih beradu ketika mobil melaju ya atau berjalan. Ketika mobil posisi diam seperti ini normal, suaranya tidak ada, tapi ketika jalan apalagi sudah melewati kecepatan 30 km per jam itu muncul bunyi-bunyi ya, jadi bunyi gemuruh. Nah, untuk analisis sementara kita itu bisa kemungkinan dari bearing ya, bisa bearing roda maupun bearing kopel ya, nanti akan kita cek saja. Selanjutnya akan kita masukkan dulu ke ruang operasi ya. Oke, gitu terus. Oke, jadi untuk unitnya sendiri ini adalah Montera ya, Montera LS ya, yang penampilannya masih standar, hanya ada perubahan di bagian bumper depan dan belakang. Oke, langsung saja kita lakukan pengecekan. Kita akan cek untuk bagian roda depan ya, kiri kanan, lalu nanti juga kita akan cek bagian bearing kopel ya. Oke. Ya, setelah kita melakukan pengecekan di bagian roda sebelah kanan, ini sudah kita temukan ada kejanggalan di bagian roda kanan, yaitu oblak ya, dan ya ada suara gemuruhnya. Bisa disimpulkan kemungkinan besar emang dari sini ya, tapi kita cek juga di area yang lain, dikhawatirkan ada permasalahan yang lain juga ya. Oke, kita cek untuk bagian roda sebelah kiri. Untuk bagian roda kiri ini aman, tidak ada oblak dan tidak ada suara gemuruh. Oke, untuk bagian roda kiri ini aman. Selanjutnya akan kita cek juga bagian bearing kopel ya. Oke. Ya, sudah kita cek untuk bagian bearing kopel aman ya, disimpulkan untuk kerusakan ada bagian roda kanan ya. Oke, langsung kita tangani, ikuti terus. Sebelum kita lanjut tangani, alangkah baiknya ya yang belum subscribe terlebih dahulu, juga jangan lupa like dan komen, aktifkan lonceng notifikasinya juga agar mendapatkan info menarik dari channel KD Motor. Dan untuk teman-teman yang semisal butuh spare part Chevrolet, terutama overload riser, bisa ya dicek di link marketplace kita, di situ tertera di deskripsi, dan juga nomor WhatsApp-nya juga tertera, bisa langsung diklik. Oke, kita lanjut untuk penanganan. Akan kita bongkar untuk roda sebelah kanan. Ya, untuk roda sudah kita lepas. Oke, cek tuh, ini oblak ya. Oke, langsung saja kita lepas untuk kaliper remnya ya, dan juga untuk baut bearingnya kita lepas untuk kaliper remnya ya. Kita preskan dulu pistonnya ya, agar kampas remnya tidak ngepres.
Ya, secukupnya saja. Kita tekan menggunakan obeng min di bagian pistonnya. Setelah itu di bagian belakang ini ada dua baut ya, baut bintang menggunakan kunci T55. Langsung saja kita buka dulu ya. Ya, setelah kedua bautnya terlepas, untuk kalipernya bisa kita lepas ya. Kita angkat ke arah belakang seperti ini. Nah, ini sudah terlepas. Selanjutnya untuk penutup ya atau cover bearingnya kita buka terlebih dahulu. Kita stop menggunakan obeng min ya. Ya, sudah terlepas. Lalu di sini ada spi atau pengunci ya, kawat. Lalu kita buka dulu, nanti untuk murnya menggunakan kunci 24 ya, kita lepas. Ya, untuk spinya sudah terlepas ya. Selanjutnya ini kita lepas untuk murnya ya, mur as rodanya ya. Lepas, ini sudah longgar. Lalu di bagian dalam ini ada ring penahan. Ring penahannya kita lepas juga. Setelah itu langsung untuk bearing ataupun sekalian disnya bisa kita lepas. Nah, bisa kita lihat ya, untuk bearing bagian dalam ini sudah ambrol. Jadi untuk bearing ini bukan masalah sepele ya, ini bisa bikin kantong jebol ya kalau permasalahannya fatal sekali ya. Bisa keluar biaya towing atau biaya storing, atau kadang knuckle ini rusak ya, bagian as rodanya itu harus ganti knuckle satu set. Tapi untuk kasus kali ini alhamdulillah ya, tidak bikin kantong jebol, hanya perlu dilakukan pergantian bearing saja ya. Ya, bisa dilihat ya. Selanjutnya untuk bagian bearing ini akan kita lepas ya. Untuk bagian dalam ini kemungkinan ini sudah menempel ya, akan kita lepas terlebih dahulu. Selanjutnya akan kita ganti dengan yang baru. Sebelumnya akan kita bersihkan juga terlebih dahulu ya. Ya, dan ini untuk bearing bagian luar ya. Untuk bearing bagian luar ini masih ya nempel ya, belum ambrol. Ini akan kita ganti satu set semuanya. Berikut dengan kom ya di bagian disnya. Bagian disnya komnya ini akan terlepas juga, luar dan dalam dilepas. Dan bagaimana cara melepasnya, ikuti terus ya. Ini dia bagian bearing dalam yang sudah ambrol parah. Nah, selanjutnya ini untuk bagian dalamnya kita lepas ya. Kita coba cungkil terlebih dahulu. Ini bisa dilihat ya, ini untuk bagian dalamnya, kom bagian dalam sudah nempel. Ini sepertinya harus menggunakan cara kekerasan ya, kondisinya sudah menempel parah. Jadi kita pas dulu untuk sealnya, seal as rodanya, lalu nanti kita akan gerindas sedikit bagian sini ya. Oke, untuk bearing bagian dalam ini sudah kita lepas. Jadi tadi kita sedikit gerinda lalu kita pahat agar bagian tengah ini patah.
jadi supaya bisa ditarik ya. Ini sudah bisa keluar, sudah tertarik. Untuk bagian asnya sendiri ini aman ya, hanya di sini ada sedikit kemakan nih. Ini tidak masalah, nggak apa-apa, masih bisa ya. Oke, selanjutnya ini kita bersihkan. Lalu untuk bagian kom di bagian disk ini juga kita lepas ya. Nah, untuk melepas kom bearing yang bagian dalam ini cukup mudah ya. Di bagian sini ada got yang bisa kita getok menggunakan pipa ya. Jadi kita getok dari bagian luar sini ya ke bagian sisi ya, sisinya kita getok terlebih dulu ya. Ini dia untuk kom bearing bagian dalam ya. Jadi untuk bagian dalam, untuk bagian sisi ini ya, ini nongol, jadi bisa kita getok langsung. Jadi ini bisa langsung kita gedor, jadi langsung keluar. Tapi untuk bagian depan ini ya, ini gak ada space di bagian dalamnya. Jadi caranya kita tambah lasan dulu ya. Kita totol berapa titik. Totolan lasan itu yang nantinya akan kita gunakan sebagai tumpuan untuk menggedornya ya. Oke, untuk komnya sudah kita totol ya, atau kita cantum las seperti ini, memanjang di kedua sisi. Ini agar kita bisa pukul ya di bagian sininya supaya komnya bisa keluar. Ya, sudah keluar ya, gampang ya karena sudah kita cantum las, jadi mukulnya gampang. Oke, selanjutnya akan kita pasang yang baru ya. Ini kita bersihkan dulu ya. Dan ini dia bearing baru yang akan kita gunakan ya, akan kita pasang. Mereknya Timken. Ini ada 2 buah atau 1 set ya. Yang besar ini bagian dalam dan yang kecil bagian luar. Ini dia penampakan bearing barunya ya. Ini sudah 1 set dengan komnya. Oke, sebelum dipasang untuk bearing ini wajib kita beri grease ya. Ini harus kita kasih grease. Oke, dan untuk pemasangan kom ini gampang ya. Ini untuk bagian dalam dan ini bagian luar. Untuk sisi lebarnya ini harus ada di bagian luar ya, seperti ini ya. Ini untuk bagian dalam, sisi lebarnya harus ada di bagian luarnya. Untuk bagian luar kita bisa pakai ya, atau gunakan kom bekasnya ya untuk menggedornya. Ini dipukul terus ya sampai dia mentok. Oke, untuk kom bagian depan juga sudah masuk ya. Ini posisinya memang lebih dalam ya, jadi kita getok perlu menggunakan kom bekasnya ya agar bisa masuk ya. Selanjutnya kita grease untuk bearingnya ya. Berikut ini cara memberi grease-nya ya. Kita kasih grease di telapak tangan kita, lalu caranya seperti ini, kita masukkan ke selah-selahnya ya, seperti ini terus. Kenapa mesti seperti ini? Ini bertujuan agar grease-nya masuk ke bagian dalam ya, jadi dia terdorong ke bagian sela-selanya. Nah, seperti itu. Ini dilakukan di kedua sisinya ya, dan juga di bagian tengahnya.
Ini dia bearing yang sudah kita beri grease ya. Selanjutnya untuk bagian dalam sini akan kita kasih grease juga, begitu juga untuk di bagian pas rodanya ya. Untuk bagian as roda sudah kita kasih grease, dan lanjut untuk seal yang tadi kita lepas kita pasang kembali ya. Lalu kita pasang untuk bearingnya ya, bearing bagian dalam ya. Setelah bearingnya masuk, untuk grease nya bisa kita ratakan ya. Lanjut untuk bagian dalamnya kita kasih grease juga yang lebih banyak grease lebih bagus ya, supaya bearingnya terlalu masih sempurna dan lebih awet. Sama. Dan lanjut kita pasang kembali ya. Oke, sudah pas di posisinya. Selanjutnya pasang untuk bearing bagian luarnya ya. Lalu pasang kembali untuk ringnya kita pasang. Oke, dilanjut dengan pemasangan mur. Lalu murnya ini kita kencangkan. Nah, untuk pengencangannya sendiri ini bertahap ya. Ini tidak boleh terlalu kencang. Ini kita kencangkan dulu sampai mentok. Lalu selanjutnya murnya kita kendorkan kembali ya, sesuaikan putarannya. Apabila dirasa berat kita kendorkan barono. Untuk saat ini untuk putarannya sudah pas, ini sudah kita setting. Selanjutnya kita pasang kembali untuk bagian kawat spinnya ya. Lanjut kita pasang kembali untuk penutupnya ya. Ini penutupnya wajib kita pasang ya, kalau tidak untuk grease-nya akan keluar ya. Dan kita pasang kembali untuk kaliper remnya ya. Setelah itu kita pasang juga untuk rodanya ya, atau ban, dan kita tes kembali untuk putarannya. Dan alhamdulillah normal, dan pengerjaan kita kali ini sudah selesai ya. Oke, itu dia tadi pengerjaan kita dalam penanganan bearing roda yang ambrol ya. Jadi untuk bearing roda ini memang tidak bisa kita sepelekan karena ini bagian yang vital, jadi perlu pengecekan rutin ya. Dan semisal untuk bearingnya masih bagus pun, langkah baiknya kita lakukan grease ulang dan lakukan penyetelan ulang untuk kekencangannya. Jangan sampai kejadian yang fatal ya, apalagi sampai as rodanya patah disebabkan bearing, itu bisa bikin kantong kita jebol. Oke, bersama saya Kang Denny, cukup sekian yang bisa kita sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info menarik dari channel KD Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.